Masih bersama kami di Konspirasi Prabu, Ganjar Pranowo bakal calon presiden PDI Perjuangan safari politik ke Banten. Ganjar menemui ulama di kota Serang hingga bertukar pikiran dengan budayawan, seniman, hingga milenial dan Gen Z di Tangerang. Bakal capres yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menggelar safari politik ke Banten. Ganjar menemui sejumlah tokoh agama dan berbagai elemen masyarakat. Ganjar menyempatkan sowan ke Abu Yamuhtadi, pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Ulum Cidahu. Ganjar disambut hangat dan menerima nasihat serta doa langsung dari ulama harismatik Banten tersebut. Sedangkan di Tangerang, Ganjar berdialog dengan para seniman, budayawan, dan tokoh agama. Ganjar menyampaikan pesan kebinekaan kepada semua masyarakat yang hadir. Selain itu, Ganjar juga hadir sebagai narasumber dalam ngobrol bareng ratusan milenial dan generasi Z, termasuk influencer, selebgram, dan tiktokers. Sebagai sosok yang memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat, Ganjar mendorong terciptanya hal positif yang dapat menjadi bahan untuk saling menginspirasi. Acara kumpul bareng ini digelar di Alam Sutra, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Kadang-kadang kita jadi rasis ya di konten ya. Jangan dong gitu ya. Kadang-kadang kita bully. Jangan. Kadang-kadang kita mereplay, meresend hoax. Karena kita tidak tahu. Tidak pernah klarifikasi itu. Ini tantangannya. Maka literasi digital. Kalau anak muda kira-kira apa ya? Literasi medsos lah ya. Literasi medsosnya mesti dikuatin dan para followernya diingetin bahwa jangan rasis dong, jangan sara dong gitu kan. Jangan bawa identitasmu sendiri dong. Kita hidup di Indonesia nih gitu. Itu penting tadi menjaga budaya, terus kemudian anak-anak muda sekarang kita ajak untuk paham tentang literasi digital. Generasi Z menjadi salah satu elemen masyarakat yang ingin dirangkul Ganjar. Menurut Gubernur Jawa Tengah itu, dalam sebuah survei ada hasil yang menarik, yaitu tidak banyak generasi Z yang memilih dirinya. Beberapa waktu lalu di sela-sela kesibukannya saya mewawancarai Ganjar Pranowo secara eksklusif. Dan saya coba bertanya tentang visi misi beliau pada nanti saatnya akan bertandang atau bertanding sebagai calon presiden. Nah, salah satu yang saya tanya adalah pandangan Ganjar Pranowo soal hubungannya dengan kelompok Gen Z yang ternyata tidak banyak memilih dirinya dalam salah satu survei. Mas Ganjar kemarin sempat bicara bahwa sama Gen Z ini masih perlu cari cara untuk komunikasi dengan mereka. Mas Ganjar sudah menemukan formulasi Ternyata Gen Z itu ketika kita tanya, dia punya komunitas sendiri-sendiri. Skaters gitu ya, terus kemudian gamers gitu kan, YouTuber, ya, desainer, itu ternyata mereka ada di situ. Maka kemarin saya ngobrol umpama ya di Tangerang, di Banten, ngobrol sama generasi Z menarik. Karena dia sampaikan, saya tiktokers, artis di Instagram, terus kemudian dia sampaikan, kamu kenapa kamu di situ? Saya bisa ekspresi Pak Ganjar, saya bisa jualan Pak Ganjar, saya bisa melakukan kontrol terhadap situasi sosial termasuk pemerintah, dan saya bisa mendapatkan informasi cepat. Itu Gen Z. Maka kalau sekarang mahasiswa tidak beli buku manual gitu ya, dia beli buku yang digital gitu, ya itulah generasi sekarang. Maka peralatan digital sekarang menjadi kewajiban. Ya internet kita yang cepat dong. Internet kita lambat kan nggak bisa. Baik, untuk membahas lebih lanjut lagi ya tentang sosok Ganjar Pranowo, sudah hadir bersama saya ada Direktur Eksekutif Carta Politika. Saya menyebutnya Bro Yunarto Wijaya. Selamat malam. Selamat malam. Sehat kayaknya nih. Harus sehat. Kita masih lari nggak sih? Jarak seminggu sekali adalah. Tapi larinya kayaknya nggak sekencang Mas Ganjar.
Mas, aku tuh mau bahas yang sekarang nih ya. Di segmen ini saya pengen bahas tentang data dari Litbang Kompas ya kemarin. Sebetulnya cukup mengagetkan kalau buat saya, mengingat bahwa pola komunikasi politiknya Ganjar Pranowo itu kan sangat kuat di sosial media, yang seharusnya dekat dengan Gen Z. Tetapi di survei kemarin dan juga dinyatakan oleh Pak Ganjar, oleh Mas Ganjar, bahwa oh ternyata Gen Z itu tidak terlalu engage ke Ganjar Pranowo begitu kan, sempat ada pernyataan seperti itu. Kalau membaca Gen Z basisnya adalah data Litbang Kompas, fenomenanya adalah bukan membahas kenapa tidak ke Ganjar, kenapa ke Pak Prabowo. Karena memang di segmen itu lebih tinggi Pak Prabowo berdasar Litbang Kompas ya. Sementara di segmen usia atasnya lagi, walaupun masih masuk dalam kategori milenial, ada di Mas Ganjar. Fenomena ini menjadi menarik karena kalau kita bicara misalnya berdasarkan latar belakang usia misalnya, Pak Prabowo harusnya kan yang paling tidak punya modal terkait dengan kedekatan dengan Gen Z ini gitu ya. Tetapi apakah ini fenomena yang hanya terjadi di Indonesia? Tidak. Kalau kita lihat di Filipina misalnya, kemenangan Bongbong, anak dari mantan Presiden Marcos yang kemarin menang, itu kontribusinya berasal dari kalangan yang sama. Nah, kalau mau diterka-terka ada hal yang menarik. Misalnya bicara Bongbong atau ayahnya, Presiden Marcos punya beban masa lalu yang tidak terlalu baik dalam konteks sejarah di Filipina misalnya ya. Pak Prabowo pun kita tahu punya beban. Level persepsi kita tahu orang mengkaitkan dia dengan misalnya masa lalu sebagai tentara, dipecat dengan tidak hormat, dikaitkan dengan misalnya kisah penculikan. Dan kita tahu usia yang disebut Gen Z tadi, kalau kita lihat dari sisi kapan dia lahir, informasi apa yang dia dapatkan, mungkin itu adalah segmen yang tidak mengetahui mengenai informasi-informasi yang cenderung negatif tersebut. Mas Ganjar ini tetap menurut saya punya PR. Karena katakanlah ketika berbicara mengenai karir politik, dia kan bottom up nih ya. Lalu kemudian gaya komunikasi. Harusnya dia tetap yang paling punya modal untuk menggarap segmen itu. Ya, artinya kan ada sesuatu yang masih jadi gap yang harus jadi PR buat seorang Ganjar Pranowo untuk mengambil segmen tersebut. Makanya saya cukup kaget membaca data itu dan beliau juga ternyata kaget juga begitu. Mengingat bahwa secara komunikasi tadi itu ya, platform yang digunakan di TikTok cukup aktif, ya kemudian juga tapi di sosial gini, media cukup aktif. Mas Prabu, gitu. Kalau kita lihat, kalau kita baca keaktifan di sosmed, beberapa bulan terakhir, katakanlah dari awal tahun ya, saya pribadi melihat Pak Prabowo tidak kalah aktif. Kalau entah kita lihat itu dari jumlah postingan, engagement, memang ada yang dipush seperti ya secara marketing ya. Dan saya pikir itu normal dalam konteks masuk masa 2023 kan the real battle is there gitu ya. 2022 kan masih babak pemanasan nih ya sepertinya. Sementara Mas Ganjar sebetulnya kan baru bisa dikatakan berani tampil itu baru per 21 April kemarin. Setelah di Batu Tulis ya. Kalau Pak Prabowo walaupun sampai sekarang misalnya belum ada deklarasi resmi yang cukup threshold, tapi sudah bergerak dan berani mengatakan dirinya akan menjadi capres dari tahun lalu. Nah, yang pengen saya tanya begini, apakah mungkin juga bahwa strategi berikutnya ya Mas Toto, menurut Anda sebagai analis yang memang cukup banyak menganalisa sosok Mas Ganjar dan juga beberapa calon yang lain begitu. Ganjar Pranowo satu, yang kedua ada Wapres sebetulnya kan ya, yang nanti akan berpasangan. Apakah nanti Gen Z dan milenial ini, kalau milenial mungkin ke Pak GP sudah masuk ya, tapi Gen Z ini nanti bisa di taking over oleh Wapres yang punya favorable dari Gen Z. Menurut Anda itu akan bantu nggak? Pertama, tetap pertarungan Pilpres itu adalah pertarungan capresnya. Karena biar bagaimanapun variabel cawapres secara tata negara, sistem politik, pelengkap. Bahkan ada yang mengatakan ban serep. Walaupun sekarang banyak yang bilang bahwa game kali ini adalah game Wapres, Anda nggak setuju ya? Enggak, kalau sampai wilayah itu tidak. Tetapi kalau pertarungannya cenderung ketat, dan memang sekarang cenderung ketat kalau kita bicara antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, variabel yang tidak terlalu besar itu bisa ikut menentukan. Selama dia bisa jadi variabel komplementer. Tapi tetap buat Mas Ganjar, menurut saya ada sesuatu yang belum dioptimalisasi saja. Kalau bicara
Gen Z ya, karena dia punya modal yang seperti saya sebutkan tadi, perawakan atau political performance-nya atau political looks-nya, gaya komunikasi. Which is itu matters ya untuk Gen Z ya sebetulnya. Sangat berpengaruh langsung menurut saya. Tapi karena mungkin baru ngebut tadi dan terkait bagaimana kemudian paparan informasi yang harus merata kepada semua segmen itu juga menurut saya jadi sangat penting. Tadi kenapa saya katakan Pak Prabowo sangat diuntungkan oleh defisit informasi terkait masa lalu, misalnya di Gen Z tadi, survei Litbang Kompas beberapa hari kemudian, itu survei by phone yang dilakukan reguler, itu menyatakan tuh misalnya awareness terhadap pelanggaran HAM atau kisah penculikan hanya sekitar 44-50%-an dari seluruh responden. Artinya banyak yang nggak tahu yang tuh, ingat, artinya kan hanya setengah responden begitu kan. Sementara terkait dengan hal misalnya berbau negatif yang dilekatkan dengan Mas Ganjar, misal Wadas, misalnya pro dan kontra Piala Dunia U20, itu sesuatu yang sangat aktual. Dan baru terjadi kemarin. Dan kemudian itu reach-nya sampai ke semua segmen. Itu yang menurut saya masih menjadi PR utama, termasuk buat tim Mas Ganjar. Ya bagaimana kemudian ikut riding the wave dalam kondisi yang lebih objektif gitu ya. Oke Mas Toto, kita akan break dulu ya.